السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبائي, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Salawat dan salam juga kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita telah sampai kepada penghujung kitab Kasyfus Syubuhat, di mana sebagai khatimah atau sebagai penutup muallif menegaskan bahwasanya tauhid itu harus terwujud ya, dengan keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan oleh panca indera atau fisik. Kemudian kita juga pada kesempatan yang lalu sedikit berbicara tentang nifaq atau kaum munafikin, di mana muallif di sini menyatakan fa in amila bit tauhid amalan zahira wa huwa la yafhamu aw la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiq wa huwa syarrum minal kafiril khalis. Apabila ada seseorang yang mengamalkan tauhid secara zahir, secara lahir, secara yang tampak saja, tanpa memahaminya ataupun meyakininya dengan hati, maka dia itu munafik. Dan ini lebih parah, lebih buruk daripada orang kafir tulen. Sebab Allah menyatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di mana? Keraknya api neraka. Yang namanya kerak itu atas apa bawahnya? Bawahnya. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاه أو مداراة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. Dan masalah ini adalah masalah yang besar, panjang lebar, yang semuanya menerangkan jika engkau
mengamati apa yang ada di lisan orang-orang, maka kamu akan melihat orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya karena takut terpengaruh dengan berkurangnya dunia atau hartanya atau pangkatnya atau yang lainnya, sehingga orang tersebut mengamalkan yang lahir saja atau yang zahir, yang tampak, sedangkan hatinya atau batinnya tidak. Bila ditanyakan kepadanya tentang apa yang dia yakini dalam hatinya, maka dia tidak tahu. Dan sebagai tambahan akan bahayanya sifat munafik ini, pada surah Al-Baqarah saja sebagai ayat kedua dalam Al-Quran disebutkan 13 ayat, bahkan di sebagiannya di muqaddimahnya tentang orang-orang munafik, sedangkan orang kafir hanya disebutkan dalam 2 ayat, itu di surah Al-Baqarah. Kemudian an-nifaq berasal dari kata nafaqah. Nafaq itu berarti terowongan. Kalau bahasa sekarang nafaq itu terowongan. Asli bahasanya atau dasarnya adalah lobang daripada biawak atau semacamnya ketika dia menggorong, kalau di kita tikus membuka atau menggali tanah dari satu lubang. Ketika kita hendak menangkapnya dari lubang ini, ternyata keluar dari lubang situ, dari lubang yang satunya. Artinya pintu depan dan pintu belakangnya tidak sama. Begitu pula orang munafik, depannya atau yang tampaknya dengan yang disembunyikan atau di belakangnya itu berbeda. Dan ini lebih parah ketika berkenaan dengan akidah, dengan keyakinan. Karena ulama membagi nifaq itu, nifaq i'tiqadi menjadi 2 besar, bagian besar, dengan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ini yang ancamannya warid dalam ayat tadi, yaitu menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran, sebagaimana apa yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul di kota Madinah, sebagaimana pernah saya sebutkan, bagaimana dia itu sholatnya di belakang Rasulullah, kemudian ketika Jumatan itu berdiri di pintu tempat yang dilalui oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak lewat, dia berdiri kemudian menyanjung, memuji Rasulullah dengan pujian yang luar biasa, padahal di dalam hatinya menyembunyikan kebusukan berupa kenifakan. Orang yang demikian tentunya tidak ada harapan baginya kelak di akhirat. Adapun nifak yang kedua yaitu nifak amali. Nifak berupa amalan saja yang menyelisihi amalan orang-orang mukmin, dan ini bisa menghinggapi siapa saja dari kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ini tingkatannya lebih tinggi daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Tingkatannya lebih parah dari dosa-dosa besar, namun banyak dari kita mengentengkannya, menyepelekannya. Nifak yang demikian atau jenis nifak ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadziba. Bila berbicara
dusta, bohong. Ya. Meskipun juga dengan canda, tapi yang namanya bohong sekali lagi itu bagian dari nifak. Wa idza wa'ada akhlafa. Nah ini, ketika berjanji suka meleset, suka mengingkari. Saya teringat ada orang yang juga mengaji, tapi cerita kepada saya, mengaku saya kadang sehari punya 10 janji Ustaz, tapi satu jadi itu belum tentu. Na'udzubillah. Ini masuk apa? Hati-hati, masuk tanda-tanda yang demikian. Kalau berjanji dusta, kalau berjanji suka mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dikasih amanah, dipercaya, dia berkhianat. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman juga maraknya tipe yang demikian. Kalau dikasih amanah, khianat. Orang yang jujur dicurigai, orang yang pandai bersilat lidah dipercaya. Ini masuk tanda-tanda akhir zaman juga. Ya. Meskipun dikatakan nifak amali ini lebih rendah atau di bawah tingkatannya nifak i'tiqadi, nifak yang pertama tadi, akan tetapi huwa a'zam minal kabair. Nifak yang demikian ini lebih besar atau lebih, ya, tingkatannya daripada dosa-dosa besar, lebih tinggi. Hati-hati. Karena apa? Namanya kufur atau nifak itu lebih parah atau lebih bahaya daripada maksiat, yang maksiatnya itu telah diancam pelakunya. Lianna dzamba syirki wan nifaq a'dhamu min ghairihi wa aqbah. Karena dosa kesyirikan dan kenifakan apapun jenisnya, ada syirik akbar juga syirik asghar, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali, semuanya itu lebih parah, lebih buruk, lebih jelek daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Baik. Kemudian di sini pembahasan berikutnya tentang bagaimana, ya, ayat yang membahas atau turun karena, ya, sahabat yang mengucapkan kalimat kekufuran tetapi dengan apa? Dengan bercanda, maksudnya dengan guyon, dengan bergurau. Itu pun, ya, tidak selamat. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah nyatakan jangan lagi beralasan, jangan cari-cari alasan, sungguh kalian telah kufur sesudah keimanan. Ini dikatakan kepada siapa? Fa idza tahaqqaqta, kata muallif, kata pensyarah di sini, anna ba'dhas sahabah alladzina ghazaw ar-rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimah wahidah qaluha ala wajhil mazah wal la'ib tabayyana laka anna alladhi yatakallam bil kufri aw ya'mal bihi khawfan min naqsi malihi aw jahi aw mudara li ahadin a'zam mimman takallama bi kalimatin yamzah biha. Jika kita telah ketahui bahwasanya sahabat, bayangkan sahabat ikut berperang melawan Romawi, ya, bersama Rasulullah, divonis kafir karena menyatakan satu kalimat, ya, karena menyatakan satu kalimat
Lalu bagaimana kalimat itu pun dimaksudkan hendak bercanda atau bergurau. Bagaimana dengan orang yang menyatakan kekufuran atau mengamalkan amalan perbuatan orang-orang kafir karena takut keduniaan, baik kekurangan hartanya atau pangkatnya dan sebagainya? Tentunya ini lebih parah. Ya. Katakan orang yang menyatakan kalimat kekufuran itu sampai-sampai menggandoli tali kekang unta Rasulullah SAW, sedang dia meminta maaf dan memintakan agar diampunkan, memintakan Rasulullah memintakan ampun untuknya kepada Allah. Kemudian turun ayat inilah ta'tadziru. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak jelas pengorbanannya kepada Islam, perang, jangankan perang dengan jiwa dan hartanya, dengan hartanya juga belum, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat konsekuensinya di sini, ya. Tentang kenifakan itu. Kemudian juga di sini ada permasalahan tentang keimanan orang yang terpaksa. Ini juga bab yang penting sekali, ya. Tentang bagaimana orang yang terpaksa atau di bawah tekanan. Karena Allah menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dalam tekanan sedang hatinya tenang dengan keimanannya. Bagaimana ini? Al-ayah tadullu ala jihatain. Ya, ayat ini menunjukkan dua perkara, bahwasanya ada lam yastathnillah illal mukrah. Allah tidak mengecualikan kecuali orang yang dipaksa atau dalam tekanan. Dan orang yang dalam tekanan tentunya tidak dipaksa kecuali untuk mengamalkan atau mengucapkan. Tadi tingkatannya harus 3 ya aplikasinya. Sedangkan hatinya tentunya tetap, yang bisa dipaksa itu kan cuma suruh ngomong dengan suruh melakukan, suruh sujud ya kepada foto atau kepada gambar atau kepada ini. Itu yang tampak. Sedangkan hatinya siapa yang tahu? Allah saja. Makanya di sini pemaksaan itu sekali lagi hanya bisa dengan lisan dan perbuatan, sedangkan hati tidak bisa, tidak ada yang bisa memaksakan hati. Makanya Allah kecualikan. Makanya juga ketika Islam di Andalus terusir, ya, kaum muslimin di sana meminta fatwa kepada siapa? Kepada ulama Maghrib, kepada ulama yang ada di Maroko. Bagaimana kondisi mereka, ya, yang ingin mempertahankan keimanannya, sebab tidak ada pilihan. Imam mereka, ya, murtad, masuk ke Nasrani, atau mereka dibunuh, dibasmi. Maka kemudian berdasarkan ayat ini, para ulama Maroko pada saat itu rahimahumullah juga memfatwakan bolehnya untuk mempertahankan hidup, karena tidak ada pilihan. Mereka dipaksa mengucapkan, dipaksa dengan fisiknya suruh sujud kepada ya patung, pada salib sujud, akan tetapi hatinya mereka tetap dalam keimanan, karena pilihannya hidup atau mati berdasarkan ayat ini. Kemudian yang kedua, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah, fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzab lam yakun bisabab al-i'tiqad aw al-jahl aw al-bughd lid-din aw mahabbat al-kufr wa innama
innama sababuhu anna lahu fi dzalika hazzan min hududid dunya fa asarahu 'ala ad-din. Kemudian mereka yang kedua, Allah menyatakan hal itu karena mereka lebih mendahulukan hidup dunia atas akhirat. Ayat ini menyatakan bahwasanya kekufuran mereka bukan disebabkan oleh keyakinan atau kejahilan atau kebencian terhadap Islam atau kecintaan terhadap kekafiran. Hanya saja sebabnya apa? Adalah perkara dunia yang mereka dahulukan daripada agama mereka. Jadi ada syahwat di sini. Ada syahwat dunia yang mereka pilih. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kan tetapi mereka mendahulukan dunia, maka yang demikian juga termasuk pengecualian yang dikecualikan. Pensyarah di sini menjabarkan berdasarkan penutup daripada muallif bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 5 keadaan berkaitan dengan kekufuran. Fal insan alladhi yulji'uhu man yulji'uhu ila an yasdura minhul kufur lahu halat. Manusia yang dipaksa untuk didesak, dipojokkan menuju kekufuran, itu ada 5 keadaannya. Ada 5. Yang pertama, ayyam tani'a wa yasbir 'alaiha fa hadhihi afdalul halat. Menolak dan sabar atas hal itu. Konsekuensinya disiksa, alhamdulillah kita dalam afiah, dalam keselamatan. Dan ini adalah sebaik-baik keadaan. Artinya menolak dan sabar atas apa yang menimpanya. Sebaik-baik contoh adalah Imam Ahmad misalnya dalam fitnahnya, sabar dan menolak untuk mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Padahal di antara a'immatul muhadditsin, di antara imam-imam pakar hadis saat itu yang semasa dengan beliau, itu ada yang tidak kuat, yang tidak tahan mengucapkan, ini masuk yang illa man ukriha, terpaksa karena pilihannya hidup dan mati. Di antara bayangkan pakar para masuk imam penukil hadis Nabi, tak kuat menghadapi fitnah saat itu karena memang diazab oleh khalifah yang berkuasa, Al-Mu'tazili, yang menganut faham Mu'tazilah. Imam Ahmad tegar dengan keimanannya, dan ini sebaik-baik keadaan. Yang kedua, ayyamtiqa bilisanihi ma'atiqadi jananihil iman fa hadza jaiz lahu takhfif wa rahmah. Orang yang mengucapkan dengan lisannya sedangkan hatinya tetap dalam keimanan, ini boleh. Dan keadaan di sini tidak sampai dipaksa melakukan pembuktian dengan amalan, dengan disuruh sujud atau rukuk dan sebagainya. Ini sekali lagi boleh, hanya pengikraran dengan lisan. Yang ketiga, ayyukraha fayujib wa la yatma'innu qalbuhu bil iman fa hadza ghairu ma'dzur wa kafir. Orang yang dipaksa
untuk melafalkan kekufuran, ya, dipaksa, akan tetapi hatinya juga akhirnya katut, nurut. Akhirnya hatinya juga melepaskan keimanan, na'udzubillah. Fahadha ghairu ma'zur. Orang yang demikian tidak punya uzur dan kafir. Pertamanya dipaksa, kemudian akhirnya keterusan. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Jadi yang menjadi standar atau pegangan pertama dan utama juga yang terakhir adalah hati, masalah hati. Kemudian yang keempat, ayutlab minhu wa la yulja fayujibu ma wasala ila haddil ikrah walakin yuwafiq bilisani wa qalbuhu mutmainnun bil iman fahadha kafir. Diminta, ya, tidak pakai dipaksa. Diminta tetapi tidak pakai dipaksa, ya. Sedangkan lisannya, ya, tidak mengucapkannya, ya, tidak menolaknya, sedang hatinya itu beriman, maka ini juga kafir, waliyadzubillah, karena tidak pakai dipaksa. Kemudian yang kelima, ayyuzkara lahu wa la yasilu ila haddil ikrah fa yuwafiqu biqalbihi wa lisani fa hadha kafir. Juga hanya disebutkan padanya, ya, dipaparkan, ya, ditawarkan begitu saja, tidak pakai dipaksa, lalu hati dan lisannya melepaskan imannya, maka ini juga kafir, waliyadzubillah. Dengan demikian, sekali lagi yang menjadi pedoman pertama, utama dan yang terakhir adalah masalah hati, ya. Masalah hati yang tenang dengan keimanan. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kitab Kasyfus Syubuhat, di mana mungkin kita ulangi dengan mururan kiramah, dengan flashback singkat, bahwasanya syubuhat yang ada dalam kitab ini ada berapa? 12, ya. 12, di mana yang pertama tentunya tentang man aqarra bi tauhidir rububiyah wa qasada minas salihina al-jah wa syafa'ah falaysa bimusyrik. Syubhat yang pertama tentang orang yang, ya, mengakui tauhid rububiyah, bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki kepada semua hambanya, juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi manfaat atau mudarat, ya, apalagi wali-wali, apalagi orang-orang saleh. Namun mereka bermaksud menjadikan perantara dalam bertaqarrub kepada Allah, maka orang yang demikian dikatakan bukan musyrik. Ini syubhat yang pertama. Maka jawabannya, sesungguhnya orang-orang yang Rasulullah perangi, ya, di awal dakwah beliau juga meyakini hal yang sama dengan syubhat ini, dengan orang-orang yang memiliki syubhat ini.
dan juga punya tujuan yang sama dengan orang-orang yang punya syubhat itu. Ketahuilah bahwasanya taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah itu hanya bertaqarrub dengan meminta, berdoa, bernazar dan sebagainya, itu hanya hak Allah dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya, pada hamba siapapun, malaikat ataupun nabi ataupun orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, mereka menganggap bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu kesyirikan hanya pada penyembahan berhala, tidak pada pengkultusan orang-orang soleh. Mereka memahami ayat-ayat yang banyak, diantaranya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, surah Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah sesembahan selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian lakukan itu? Kenapa kalian menyembah patung-patung ataupun orang-orang soleh yang kalian kultuskan itu? Mereka menjawab, mereka adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah. Jawabannya, bagaimana kalian menjadikan para nabi dan orang-orang soleh itu sama dengan patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik? Kalian berdoa kepada mereka, kalian bernazar, menyembelih di sisi mereka dan seterusnya. Kemudian syubhat yang ketiga, meminta syafaat dari orang-orang yang sudah meninggal, bukanlah kesyirikan. Ini syubhat ketiga. Jawabannya, inilah perkataan orang-orang kafir, sama persis. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Pada surah Az-Zumar ayat 3, kami tidak menyembah orang-orang atau patung-patung itu kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sebagai lambangnya saja. Maka jawabannya juga banyak sekali ayat-ayat yang membantah syubhat ini. Syafaat diminta kepada siapa? Kepada Allah. Yang punya syafaat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Syafaat itu harus dengan izin Allah, juga dengan ridha Allah kepada orang yang hendak disyafaati. Kemudian syafaat juga bukan hanya dari nabi kita, tapi dari nabi-nabi yang lain, juga orang-orang soleh. Meskipun tentunya syafaat nabi kita dikatakan syafa'ah al-uzma, syafaat yang teragung, yang terbesar. Kemudian syubhat yang keempat, yaitu mereka menafikan ibadah terhadap orang-orang soleh sebagai kesyirikan. Padahal ayat-ayat dan hadis-hadis menyatakan bahwasanya beribadah dengan berdoa, meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang tidak mampu mendengar, apalagi menjawab, apalagi mengabulkan doa mereka, itulah kesyirikan. Kemudian syubhat yang kelima, mereka mencap atau mengklaim
memvonis orang-orang yang mengingkari permintaan syafaat dari Rasulullah dan orang-orang soleh sebagai orang yang menafikan atau menolak syafaat secara total dan menurunkan derajat orang-orang soleh atau para nabi, menjatuhkan martabat para nabi karena tidak meminta syafaatnya. Padahal ini sebaliknya. Jawabannya adalah sebaliknya. Syafaat itu milik Allah dan tidak diberikan oleh nabi kita sendiri kecuali atas izin Allah, dan itu pun bagi ahli tauhid. Bagi ahli tauhid. Adapun pelaku syirik tentunya akan diharamkan darinya, tidak bakal mendapat syafaat. Orang yang berbuat syirik atau jatuh dalam kesyirikan, syafaat itu diberikan kepada, sekali lagi, ahli tauhid yang jatuh dalam maksiat atau dosa. Kemudian yang keenam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memberi syafaat dan syafaat itu diminta dari beliau. Ini syubhat mereka. Jawabannya bahwasanya benar Rasulullah itu memberi syafaat, tapi tidak secara mutlak. Ada ikatan-ikatannya, ada syarat-syaratnya, yaitu tadi syaratnya izin dari Allah. Nabi dulu minta izin sama Allah. Dalam hadis yang panjang tentang bagaimana di mahsyar Nabi itu sujud sampai sekian lama untuk meminta syafaat, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi syafaat kepada umatnya. Baru kemudian Allah nyatakan irfa ra'sak fasal tu'ta al-hadis. Angkatlah wajahmu wahai Muhammad, mintalah engkau pasti diberi. Berilah syafaat, ya. Kemudian dan seterusnya. Ayat hadis yang panjang tentang keterangan syafaat yang sudah pernah kita sebutkan. Baik. Jadi pemberian syafaat itu muqayyad, terikat dengan syarat-syarat. Dan syafaat itu juga kepada ahli maksiat atau pelaku maksiat, bukan pelaku syirik. Ya. Dan juga syafaat diberikan oleh Rasulullah, juga oleh para nabi yang lain kepada umatnya, juga oleh orang soleh, juga oleh orang kepada keluarganya, orang soleh kepada keluarganya, orang soleh kepada teman-temannya, dan seterusnya. Meskipun sekali lagi syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar, teragung adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syubhat yang ketujuh, bahwasanya annal iltija ila salihin laisa bisyirk, dan bahwasanya berseru mohon kepada orang-orang soleh itu bukanlah syirik. Orang yang menyatakan demikian berarti tidak paham apa itu syirik, apa itu tauhid. Berdoa itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Juga bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Ini makna iltija, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya kesyirikan itu hanya dalam menyembah patung-patung, sedang kami tidak menyembah patung. Ini syubhat mereka. Ketahuilah jawabannya, orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah pun tidak dikatakan musyrik hanya karena menyembah
berhala. Di antara mereka ada yang menyembah bintang. Di antara mereka ada yang menyembah makhluk-makhluk halus, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menyembah patung atau berhala saja yang dikatakan musyrik. Baik. Kemudian yang ke-9, kita lanjutkan sedikit. Mereka mengklaim bahwasanya kalian, yaitu Ahlus Sunnah, mengkafirkan kaum muslimin dan menyamakan orang-orang musyrik yang tidak mengucapkan syahadat, yang tidak puasa, yang tidak sholat, yang tidak haji dan sebagainya, disamakan dengan kami. Bagaimana ini? Kemudian mereka mengemukakan alasan-alasan yang semuanya sudah terjawab. Bahwasanya kita tidak mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat selama mereka, ya, selama mereka tidak melakukan atau meyakini sesuatu yang mengeluarkan mereka dari keislamannya atau tidak membatalkan keislamannya. Adapun mereka yang percaya kepada sebagian ajaran Rasul dan mendustakan sebagian, beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan mendustakan atau ragu terhadap sebagiannya, atau mengangkat makhluk sejajar dengan Khaliknya, ya, atau ghulu berlebihan kepada orang-orang soleh, maka semua hal-hal ini menyelisih syariat dan ya bisa mengeluarkan seseorang dari lingkaran keislamannya, ya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini juga bagian dari kekufuran atau hal-hal pembatal Islam, ya. Berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu yang haram tapi tahu itu haram, saya berdosa. Istihlal itu menghalalkan sesuatu yang dasarnya haram kemudian dihalalkan, itu istihlal namanya. Berbeda dengan, sekali lagi, orang yang melakukan dosa tetapi tahu itu dosa dan dalam hatinya berjanji akan meninggalkan dosa itu. Banyak apa banyak ini yang melakukan? Banyak, ngaji tapi masih separuh-separuh. Seperti itu. Ini di luar dari ya, ancaman nas-nas tersebut. Kemudian yang ke-10, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat tauhid tidak bisa jadi kafir, tidak perlu diperangi meskipun berbuat perbuatan yang menyelisihi atau mengeluarkannya dari Islam. Ini syubhat mereka. Di antaranya dengan hadis yang baru-baru saja kita ini kan, hadis Usamah misalnya, syubhat, dan sudah kita bahas panjang lebar tentangnya. Kemudian yang ke-11 tentang istighatsah dengan selain Allah, bukanlah kesyirikan karena karena dibolehkannya beristighatsah dengan para nabi pada hari kiamat. Ini juga sudah kita bahas panjang lebar tentang bagaimana pengertian mereka, syubhat mereka dalam masalah istighatsah atau meminta bantuan, yang mana meminta istighatsah itu ada yang boleh, ada yang tidak. Sudah kita bahas juga. Kemudian yang terakhir, mereka juga beralasan dengan istighatsahnya, bolehnya beristighatsah dengan orang-orang yang mati ataupun orang-orang yang gaib atau tidak hadir, dan itu bukan kesyirikan, sebagaimana Ibrahim mendapat tawaran dari malaikat Jibril, mendapat tawaran bantuan dari malaikat Jibril, dan jawabannya juga sama, bahwasanya mereka tidak bisa membedakan antara dua istighatsah itu, istighatsah yang dibolehkan dan istighatsah atau meminta bantuan yang tidak dibolehkan, dan perinciannya juga sudah kita jabarkan.
Wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, apa yang benar tentunya dari Allah semata, sedangkan kekeliruan adalah ketergelinciran dari saya dan juga bisikan setan. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan insyaallah ditampung pada kesempatan mendatang, ada jawabannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.